Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu malam di bulan Ramadan, malam yang mulia, malam yang agung, itu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang bisa berbuat baik di malam itu, maka kebaikan itu akan lebih bagus daripada kebaikan yang kita lakukan dari 1000 bulan. Ulama telah sepakat dalam Lailatul Qadar bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar ini adalah kekhususan di bulan Ramadan. Termasuk eh, malam nuzulul Quran adanya di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian ada perbedaan pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu adanya di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan? Eh, Kebanyakan ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir di bulan Ramadan. Di antara 10 yang akhir ini adalah di hari-hari yang ganjil, seperti 21, 23, 25, dan seterusnya. Tetapi yang jelas yang disepakati oleh ulama-ulama bahwa Lailatul Qadar ini telah disembunyikan oleh Allah agar umat berlomba-lomba untuk mencarinya. Seperti ada satu hadis, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada witir 10 akhir di bulan Ramadan. Maksud witir di sini yaitu 10 akhir yang ganjil di bulan Ramadan. Terus ada hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah pada Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya akan diampuni, dosa yang telah berlalu akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni baginya dosa yang telah berlalu. Di antara cara kita untuk mencari Lailatul Qadar yaitu dengan memperbanyak ibadah. Terus bisa juga dengan cara beriktikaf, berperbanyak ibadah sambil beriktikaf. Pengertian iktikaf, apa itu iktikaf? Iktikaf menurut bahasa yaitu al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarrin. Yaitu iktikaf adalah menetapi pekerjaan atau menetapi sesuatu yang baik ataupun buruk. Nah, itu contoh kita berdiam atau menetap di sesuatu maupun baik ataupun buruk. Nah, itu disebutnya itikaf. Itu itikaf menurut bahasa, menurut umum. Ada lagi itikaf menurut istilah. Menurut istilah yaitu iqamatun bimasjidin bimasjidin bisifatin maksusatin. Itu itikaf menurut istilah atau menurut syara adalah berdiam diri di masjid dengan syarat tertentu. Nah, sekarang hukum itikaf. Hukum itikaf itu asalnya adalah sunnah. Al-i'tikafu sunnatun mustahabatun. Itikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan. Kulli waktin, di tiap waktu. Jadi itikaf ini tidak hanya di akhir 10 Ramadan saja, tetapi bisa di luar Ramadan. Bahwa fil asharil awakhiri min Ramadan afdalu, tetapi itikaf
itikaf di 10 akhir bulan Ramadan afdalu itu lebih utama. Lebih utama. Di ajli talabi Lailatul Qadri karena untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi itikaf itu di bulan Ramadan khususnya di hari terakhir itu lebih utama karena untuk mencari Lailatul Qadar. Terus Lailatul Qadar ini menurut Imam Syafi'i terbatas. Terbatas itu ya terbatas pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Sehingga setiap malam terakhir itu kemungkinannya Lailatul Qadar. Tetapi malam-malam ganjil lebih besar kemungkinannya terlebih lagi malam 21 atau 23. Lailatul Hadi awis salasi wal ashrin. Itu malam 21 atau 23. Itu itikaf. Pengertian itikaf. Terus sekarang syarat itikaf. Walahu syarutani. Itikaf ada 2 syarat. Syarat pertama yaitu adalah niat. An-niyatu bil qalbi itu niat dengan hati. Nah, niat itu mau niat sholat, mau niat puasa, mau niat wudhu, atau niat mandi wajib, termasuk ini niat itikaf itu harus di dalam hati. Bagaimana kalau jika kita mengucapkan niat? Nah, itu disunahkan membaca niat untuk menguatkan hati. Jadi kita contoh mau niat wudhu atau niat itikaf, niat puasa, nah maksud niat puasa, niat saum, sambil menyebutkan niatnya, tapi dibarengi di dalam hati. Itu sunnah menyebutkan niat sambil dibarengi di dalam hati. Jadi jika niat tidak dibacakan di dalam hati atau sekedar hanya di lisan, maka itu tidak sah. Tidak sah sholatnya, tidak sah saumnya, tidak sah wudunya, tidak sah mandi wajibnya, tidak sah juga itikaf. Jadi yang namanya niat itu harus di dalam hati. Nah, kalau sholat, niatnya itu pas takbiratul ihram. Pas Allahu Akbar, pas takbiratul ihram di dalam hati itu sambil membacakan niat. Niatnya itu bebas mau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia, bebas. Misalkan kalau lagi sholat, pas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar, niat di dalam hati. Atau usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Itu dibacakan dalam hati sambil takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihramnya jangan terputus, harus bareng sama niat di dalam hati. Terus niat wudhu. Niat wudhu yaitu pertama kali kita membasuh wajah. Membacakan niatnya itu pas kita pertama membasuh wajah. Itu pas kita ambil air, terus airnya dikewajahkan, dari situ sambil baca niat nawaitu wudu'a li rukni hadatsil asghari faradhu lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Termasuk niat saum. Nah, niat saum itu wajib dibaca di malam hari. Tidak boleh lewat dari adzan subuh, tapi itu boleh tidak sah itu membacakan niat setelah adzan subuh, harus sebelum adzan subuh, sebelum fajar. Niatnya di dalam hati. Nawaitu shauma ghadin an adai pada syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu di dalam hati. Terus termasuk niat itikaf. Niat itikaf juga harus dibacakan di dalam hati. Bagaimana niat itikaf? Contoh kalau di sini kita Fathul Qorib atau kitab Hasyiah Al-Bajuri, nawaitul i'tikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Jadi harus dibaca di dalam hati. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya atau aku niat beritikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mau pakai sunatan silahkan. Nawaitul itikafa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aku niat itikaf di masjid ini karena sunat karena Allah Ta'ala, bisa seperti itu. Karena hanya hukum itikaf itu asalnya sunnah, tapi bisa juga jadi wajib. Jadi kalau kita nadar itikaf. Contoh misalkan ada seseorang
saya mau itikaf besok 1 hari. Nah, itu jadi wajib. Itikafnya dari sunnah jadi wajib, itu kan sudah nadar. Sudah nadar. Kalau nadar beda lagi niatnya. Kan nadar dicantumkan kata fardu. Nawaitul itikaf fi hadal masjid fardhu lillahi ta'ala. Kalau tadi kan sunnah, nawaitul itikafa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Tapi kalau nadar, nawaitul itikafa fi hadal masjid fardhu lillahi ta'ala. Itu tentang niat itikaf. Syarat pertama. Syarat yang kedua yaitu adalah berdiam diri di masjid. Wasani al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Wala yakfi fil lubthi qadru tumaninati bal azyadatu alaihi, bal al ziyadatu alaihi. Tidak cukup hanya berdiam diri sekedar tumaninah, tapi harus melebihi tumaninah. Jadi tumaninah itu berdiam diri atau diam sejenak dengan seukuran membaca subhanallah. Nah, tumaninah ini kalau di sholat ada di rukun sholat ya. Jadi kalau di rukun sholat itu ada ruku, terus tumaninah di dalam ruku, terus sujud, maaf, ada ruku, ada tumaninah di dalam ruku, ada sujud, ada tumaninah dalam sujud, atau itidal, ada itidal, tumaninah, itidal. Jadi tumaninah itu berdiam diri atau menahan dengan menahan diri, tidak boleh ada yang gerak seukuran baca subhanallah. Contoh kita pas lagi ruku Allahu Akbar, nah itu harus berdiam diri, tidak boleh ada yang gerak seukuran baca subhanallah. Nah, pas kita ruku masih ada anggota badan yang masih gerak-gerak, itu tidak sah sholatnya karena tidak tumaninah. Atau di kebanyakan orang tidak tumaninah itu di dalam itidal ya, di pas itidal sama Allah tangan banyak yang gini langsung sujud, nah itu tidak sah sholatnya karena tidak tumaninah di itidal. Yang wajibnya itu ya itidal, tumaninah, namun tidak, itu wajib, itu wajib. Jadi kalau kita sholat untuk pas itidal sami Allah liman hamidah, diam, diamnya itu syukuran baca subhanallah, itu tumaninah. Tumaninah itu eh, berdiam berdiam diri seukuran membaca subhanallah. Nah, kalau itikaf itu harus lebih dari tumaninah. Contoh kita masuk ke dalam masjid niat itikaf, atau kita sebelum masuk masjid terlebih dahulu wudu, setelah wudu masuk ke dalam masjid, dan sudah masuk dalam masjid baru niat itikaf. Nah, itu itikaf fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Setelah itu diam sejenak di atas ukuran tumaninah sholat, itu di atas, diamnya itu di atas ukuran subhanallah. Nah, itu walaupun sebentar itu bisa jadi itikaf, bisa jadi itikaf. Misalkan ada niat terus berdiam diri di masjid, berdiam diri di atas, berdiam dirinya itu di atas ukuran tumaninah sholat. Nah, itu pun itikaf ya. Satu niat dengan hati atau dalam hati, kedua berdiam diri di masjid. Sekarang syarat orang yang beritikaf. Wasyaratul mu'takifi, syarat yang orang yang beritikaf yaitu ke satu harus beragama Islam, kedua harus berakal, ketiga harus bersih dari haid, harus bersih dari nipas, harus bersih dari jinabah. Jinabah itu hadas besar, hadas besar. Fala yasihu itikafu kafirin, maka tidak sah itikafnya orang kafir. Nah, satu dari syaratnya harus seseorang yang beritikaf itu, syaratnya itu yang ke satu harus Islam, kedua harus berakal, ketiga harus bersih dari haid, dari nipas, dari janabah. Nah, lanjutkan lagi yang tadi, fala yasihu itikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa'a wa janubin. Tidak sah itikafnya seorang
seseorang yang non muslim atau kafir atau majnun. Majnun itu kalau kata kasarnya itu orang gila atau gelo lah gitu bahasa orang. Terus tidak sah lagi seseorang yang haid. Ya, contoh ada seseorang yang haid atau nifas, seorang perempuan itikaf itu tidak sah. Tidak sah. Terus ada atau orang yang junub, jinabah, yang punya hadas besar, bukan dosa besar, maaf, punya hadas besar. Nah, ada tambahan sedikit di sini untuk yang khususnya yang belum tahu, junub itu hadas besar itu ada 6 ya kalau di kitab Syafinatun Najah. Nah, yang janabah ini adalah yang mewajibkan kepada mandi besar. Yang wajib mandi besar yaitu salah satunya junub. Junub itu hadas besar. Penyebab hadas besar ini adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani, terus hubungan intim suami istri, nifas, haid itu termasuk hadas besar. Itu tidak sah ya. Contoh kita maaf, ada seseorang yang punya hadas besar berangkat ke masjid mau itikaf, itu tidak sah itikafnya sebelum mandi wajib, tidak sah. Tuhan mah masuk masjidnya juga seseorang yang junub itu haram, tidak diperbolehkan yang junub masuk ke dalam masjid. Nah, itu walawir tada al-mu'takifu dilanjutnya walawir tada al-mu'takifu jikalau seseorang yang beriktikaf itu murtad, naudzubillah min dzalik ya, atau murtad, seorang itikaf itu murtad atau mabuk, batolak itikafuhu maka batal itikaf. Jadi sehingga seseorang itikaf murtad, naudzubillah ya, terus ada juga yang mabuk, itu maka batal. Karena kata tadi juga seseorang yang beritikaf itu harus berakal, harus berakal. Kalau lagi mabuk kan maaf itu kan tidak sadar, gitu, tidak sadar. Terus yang terakhir, nah di sini ada tambahan sedikit. Untuk seseorang yang itikafnya nazar, maka tidak boleh keluar dari masjid. Wala yakhrujul mu'takifu minal itikafi al-mangduri illa lihajatil insani. Seseorang yang beritikaf, khususnya yang itikaf nazar, itu tidak boleh keluar masjid. Tidak boleh keluar masjid. Jikalau tidak ada niat untuk kembali lagi ke masjid. Atau di sini seseorang yang itikafnya nazar itu tidak boleh keluar masjid kecuali ada kebutuhan insan, kebutuhan manusia. Kalau di kitab lain bahasanya itu qadail hajah. Untuk kalau kata Sundanya yaitu nyumponan pangabutuh. Nah, pangabutuh di sini yaitu hajat ke insan, kebutuhan manusia seperti buang air besar, buang air kecil, atau misalnya mandi besar. Kenapa bisa mandi besar? Contoh misalnya ada seorang laki-laki yang beritikaf di masjid lalu tidur, lalu mimpi basah hingga keluar air mani. Nah, itu jadi junub jinabah. Nah, yang tiga ini diperbolehkan keluar. Kalau diperbolehkan keluar karena hajat, ada hajat kebutuhan manusia seperti buang air kecil, buang air besar, terus mandi, mandi besar, junub, terus jinabah. Nah, kalau seseorang yang bertiga itu yang contoh yang ingin buang air besar atau buang air kecil itu bisa keluar terus wudu masuk ke masjid. Nah itu kalau di sebagian keterangan tidak niat juga tidak apa-apa, asal jelas keluarnya itu ada kebutuhan manusia seperti ya tadi ingin buang air kecil itu tidak harus niat lagi gitu.
Kalau tidak ada, bagaimana kalau tidak ada kebutuhan manusia? Nah, itu batal itikafnya, nadar itu harus diulang lagi. Harus niat, harus niat lagi, niat dari awal. Nah, selain selain ada kebutuhan manusia, ada lagi yang ada halangan. Ada halangan seperti haid. Contoh ada seorang perempuan itikaf beritikaf, itikafnya itu nadar, pas di tengah-tengah itikafnya itu haid atau nifas. Maka fatah khurujul mar'ah, maka si perempuan itu harus keluar, harus harus keluar dari masjid. Fatah khurujul mar'atu minal masjid li ajlihima. Maka kalau ada haid atau nifas, maka si perempuan itu harus keluar dari masjid. Nah, terus halangan yang selanjutnya yaitu sakit. Sakitnya itu yang tidak mampu untuk berdiam di masjid. Berarti kalau di sini dicontohkan seorang yang sakitnya itu harus ke dokter. Itu bisa kok lagi itikaf. Nah, tadi kalau itikaf yang nadar itu kan tidak boleh keluar, tapi ini sakit, harus ke dokter. Nah, itu tidak apa-apa keluar. Tidak apa-apa keluar. Nah, yang terakhir di sini pembatalan itikaf. Ya dulu al-i'tikafu biwatin. Itikaf batal karena wati. Wati itu hubungan intim suami istri. Contoh misal ada seseorang yang itikaf sunnah ini. Ada seseorang lagi itikaf. Tujuan awal keluarnya itu untuk buang air kecil contoh. Karena kan masjid sama airnya itu berjauhan, maka si laki-laki itu harus keluar. Ya yang tujuan awalnya mau buang air kecil, malah pulang ke rumahnya, malah hubungan suami istri. Nah, itu itikafnya batal. Jadi kalau seorang laki-laki itu ingin itikaf lagi, maka harus mandi wajib, harus wudhu, langsung masuk lagi ke masjid dan memperbarui niatnya, niat itikafnya. Kecuali kalau seseorang misalkan tujuan awalnya ingin buang air kecil, tapi itu betul buang air kecil, walaupun masjid antara masjid sama airnya itu WC-nya itu berjauhan, tapi pas masuk lagi ke masjid itu tidak perlu niat lagi, karena emang tujuan awalnya untuk buang air kecil. Kalau yang ini misalkan tujuan awalnya mau buang air kecil, malah pulang ke rumahnya, malah ke istrinya gitu. Nah, itu malah wati itu sama istrinya, hubungan intim. Maka itu itikafnya jadi batal. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.